Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisda Nurhanisa dengan NIM B10212311059 dari kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Pak Bintoro, yaitu membuat jurnal umum sampai ke laporan keuangan metode perusahaan dagang, metode perpetual, dan periodik. Apa itu metode periodik? Metode periodik yaitu pencatatan keuangan itu dilakukan pada akhir periode, misalnya akhir bulan ataupun akhir tahun. Kalau yang perpetual tuh dilakukan pencatatannya tuh setiap ada transaksi penjualan ataupun pembelian. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan yang metode perpetual. Yang pertama yaitu jurnal umum perpetual. Jurnal umum perpetual yang pertama yaitu pada tanggal 1 Desember itu ada penambahan beban sewa sebesar 2.400. Jadi kasnya keluar sebesar 2.400. Lalu yang kedua yaitu pada tanggal 3 Desember ada pembelian persediaan barang dagang, yaitu membeli persediaan barang dagang sebesar 21.600. Tapi dia utang, jadi di situ utang dagangnya bertambah sebesar 21.600. Lalu yang selanjutnya yaitu persediaan barang dagang bertambah lagi sebesar Rp500 dan kas menggunakan kas ya, bukan utang lagi, yaitu sebesar Rp500. Lalu yang keempat yaitu piutang dagang. Itu ada customer yang membeli dagangan tapi dengan utang, jadi piutang dagangnya bertambah sebesar 8.500 dan penjualannya penjualannya berkurang sebesar 8.500. Lalu selanjutnya pada tanggal 6 Desember harga pokok penjualan bertambah sebesar 5.000 dan persediaan barang dagang kredit yaitu 5.000. Lalu pada tanggal 6 Desember itu keluar kas sebesar ada pemasukan kas sebesar 8.900. Jadi piutang dagangnya berkurang jadi 8.900. Lalu yang selanjutnya yaitu pada tanggal 10 Desember kas bertambah sebesar 27.200. Harga pokok penjualan juga bertambah sebesar 16.000. Lalu yang selanjutnya yaitu utang dagangnya bertambah sebesar 21 utang dagang. Lalu utang dagangnya ini berkurang sebesar 21.600 karena ada diskon sebesar 432. Jadi kas yang dikeluarkan yaitu sebesar 21.168. Lalu yang selanjutnya 14 Desember ada customer yang mereturn barang sebesar 1.500. Jadi piutang dagangnya juga berkurang sebesar 1.500. Lalu persediaan barangnya bertambah sebesar 900. Lalu selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Desember beban iklan yaitu sebesar 2.600. Kasih berkurang sebesar 2.600. Lalu selanjutnya yaitu tanggal 16 Desember ada pemasukan kas dari penjualan sebesar 6.860 karena ada diskon penjualan sebesar 1.000 karena ada diskon penjualan 140 yang awalnya seharusnya 7.000, jadi yang dibayarkan sebesar
6.860. Lalu selanjutnya yaitu ada penambahan persediaan barang dagang sebesar 11.800. Kasnya berkurang sebesar 11.800. Lalu selanjutnya pada tanggal 19 Desember ada utang dagang. Utang dagangnya itu berkurang karena membayarkan utang, karena toko Waserba 81 ini membayarkan utang sebesar 9.000, jadi kasnya juga berkurang sebesar 9.000. Lalu harga pokok penjualan bertambah sebesar 13.200. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember, lalu pada tanggal 20 Desember itu toko Waserba ini menalangi dulu ongkos kirim sebesar 1.100. Jadi kas berkurang sebesar 1.100. Lalu selanjutnya yaitu ada pemasukan kas sebesar 17.600. Jadi piutang dagangnya berkurang sebesar 17.600. Lalu selanjutnya masih di tanggal 20 Desember yaitu persediaan barang dagang bertambah sebesar 20.000, tapi transaksinya yaitu secara utang. Jadi utang dagang bertambah juga sebesar 20.000. Lalu pada tanggal 24 Desember utang dagangnya dibayarkan, jadi persediaan barangnya juga berkurang. Lalu pada tanggal 26 Desember ada peraturan penjualan sebesar 1.200. Jadi persediaan barangnya bertambah lagi 700. Lalu selanjutnya yaitu pada tanggal 28 Desember ada pengeluaran beban, yaitu beban gaji penjualan dan beban gaji administrasi sebesar 12.400. Lalu pada tanggal 29 Desember membeli perlengkapan toko sebesar 800, kasnya berkurang sebesar 800. Lalu pada tanggal 30 Desember piutang dagang yaitu sebesar 18.750. Jadi penjualan berkurang sebesar 18.750. Lalu pada tanggal 30 Desember lagi ada pemasukan kas sebesar 26.840 karena ada diskon penjualan yang awalnya 27.100, karena diskonnya sebesar 260, jadi yang dibayarkan yaitu 26.840. Lalu pada tanggal 30 Desember utang dagang sebesar 18.000 melunasi utang dagang sebesar 18.000. Jadi kas karena ada diskon sebesar 180, jadi yang dibayarkan hanya 17.820. Jumlahnya balance ya 314.600 rupiah. Lalu selanjutnya masuk ke buku besar perpetual. Yang pertama yaitu ada kas. Jadi semua di jurnal umum yang ada tulisan kas, pokoknya yang ada tulisan kas itu dimasukkan ke dalam buku besar kas dari awal sampai akhir. Jadi seluruhnya jumlah kas yaitu sebesar 27.787. Lalu selanjutnya ada piutang dagang. Sama seperti kas, di piutang dagang nih apapun yang berhubungan dengan piutang dagang, maksudnya yang ada tulisan piutang dagang ya di jurnal umum tadi itu dimasukkan ke buku besar piutang dagang, yaitu jumlah piutang dagangnya sebesar 43.550. Yang lain juga seperti itu, seperti persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko, dan seterusnya. Itu pokoknya apapun yang ada di jurnal umum ini
itu kita pisah-pisahkan dan kita masukkan ke dalam buku besar disesuaikan dengan masing-masing kelompok. Lalu kita masuk ke neraca saldo perpetual. Jadi yang sudah kita masukkan di buku besar tadi itu kita pindahkan lagi ke neraca saldo perpetual sesuai totalnya masing-masing. Dari kas, piutang kas sebesar 27.780, piutang dagang 43.550, persediaan barang dagang 208.238, asuransi dibayar di muka 5.625, lalu perlengkapan toko sebesar 4.600, perlengkapan toko 4.600, peralatan toko 156.500, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 18.900 yaitu kredit, dan seterusnya sampai beban administrasi lain-lain. Dari jumlah debit dan kreditnya balance ya, yaitu sebesar 1.441.350. Lalu selanjutnya yaitu kita masuk ke jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian yang pertama yaitu beban pokok penjualan. Yang pertama yaitu beban pokok penjualan sebesar 12.000, persediaan barang dagang berkurang sebesar 12.000. Lalu selanjutnya itu beban asuransi sebesar 1.875. Lalu masukkan ke asuransi dibayar di muka, kredit sebesar 1.875. Lalu ada beban perlengkapan toko sebesar 3.100, lalu beban depresiasi peralatan kantor yaitu sebesar 18.900. Lalu beban yang pertama tadi beban depresiasi peralatan toko, lalu yang kedua itu beban depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000. Lalu beban gaji penjualan, beban gaji administrasi yaitu seluruhnya totalnya yaitu 2.000. Lalu beban listrik air telepon di toko sebesar 1.365, lalu beban listrik air telepon di kantor sebesar 455. Lalu beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820, beban bunga 1.500, lalu utang bunganya berkurang sebesar 1.500. Jadi total keseluruhannya yaitu 56.195 balance ya, total debit dan kreditnya. Lalu selanjutnya yaitu masuk ke buku besar setelah penyesuaian. Ini sama seperti buku besar yang pertama tadi, cuman ini karena ada penyesuaian jadi kita tambahkan dari penyesuaian sebelumnya. Jadi yang selanjutnya yaitu kita langsung saja ke neraca saldo setelah penyesuaian. Di neraca saldo ini kurang lebih juga sama seperti neraca saldo sebelumnya ya, karena ada penyesuaian lagi jadi ada beberapa yang diubah dari yang neraca saldo pertama bisa berubah ke neraca saldo penyesuaian karena ada penyesuaiannya. Lalu selanjutnya di kertas kerja. Nah, kertas kerja perpetual di sini kertas kerja sebenarnya kertas kerja perpetual sama periodik itu hampir sama ya. Di sini hanya ada perbedaan yaitu di persediaan barang dagang sama beban pokok penjualan. Di sini pas neraca saldo sebelum penyesuaian itu sama penyesuaiannya itu berbeda, tapi setelahnya itu sama dari kertas kerja perpetual sama kertas kerja periodik. Jadi jumlahnya ini keseluruhannya balance ya, jadi total laba bersihnya yaitu
207.905 dan totalnya sebesar 1154.150. Ini total dari laba rugi. Lalu laporan posisi keuangannya yaitu totalnya sebesar 534.325. Lalu langsung saja kita masuk ke metode periodik. Jurnal umum metode periodik ya. Di metode periodik yang pertama yaitu pada tanggal jurnal umum yang pertama yaitu jurnal umum dulu pada tanggal 1 Desember yaitu ada beban sewa sebesar 2.400. Ini sama seperti perpetual tadi ya. Lalu ini pembedanya. Kalau yang nomor 2 ini pada tanggal 3 Desember, kalau yang di periodik ini kan ditulis pembelian. Terus kalau yang di perpetual tadi itu ditulis sebagai persediaan barang dagang. Jadi itu juga termasuk pembeda antara perpetual sama periodik. Lalu selanjutnya yaitu pada tanggal 4 Desember ada beban kirim pembelian sebesar 500. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember ada piutang dagang, yaitu ada customer yang berutang sebesar 8.500. Ini sebenarnya kurang lebih sama ya seperti kayak yang perpetual isinya, cuman tadi ya seperti yang saya bilang tadi ada pembedanya. Kalau di periodik ini nggak ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu nanti dihitung pada penyesuaian. Jadi makanya itu yang saya bilang tadi di kertas kerja itu kan berbeda kan ya. Lalu langsung saja ke buku besar. Buku besar ini juga kurang lebih sama yang saya bilang tadi, yaitu ada kas, ada piutang dagang, jumlahnya juga hampir sama. Persediaan barang dagang, kalau persediaan barang dagang perpetual sama periodik itu berbeda. Di sini persediaan barang di periodik sebesar 187.200. Lalu kita langsung lanjut saja ke neraca saldo. Di sini ada neraca saldo periodik, yaitu yang pertama yaitu kas di BNI sebesar 27.787. Ini sama kayak yang di perpetual tadi. Terus yang piutang dagang juga jumlahnya sama. Selanjutnya persediaan barang dagang sebesar 187.200. Asuransi dibayar di muka sebesar 5.625. Lalu perlengkapan toko sebesar 4.600. Lalu peralatan toko sebesar 156.500. Akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 18.900. Lalu peralatan kantor sebesar 60.000. Dan sampai ke beban administrasi lain-lain sebesar 2.600. Di sini jumlahnya sebesar 1.461.762. Ini berbeda sama di perpetual tadi, karena yang perpetual kan ada beban pokok penjualannya. Kalau di sini belum ada, karena seperti yang saya bilang tadi di periodik itu menjumlahkan beban pokok penjualan itu nanti pada jurnal penyesuaian. Nah, di sini saya langsung saja ke jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini ada perhitungan beban pokok penjualan, yaitu saldo awal persediaan sebesar
187.200 ditambah pembelian, lalu dikurang return dan potongan pembelian sama dikurang diskon pembelian. Nah, jadi jumlah pembelian bersihnya sebesar 569.488. Nah, terus persediaan yang tersedia untuk dijual yaitu sebesar 773.288. Jadi jumlah beban pokok penjualannya yaitu sebesar 577.050. Jadi di sini yang pertama yaitu kita tulis dulu beban pokok penjualannya yaitu sebesar ini sama beban pokok penjualannya yaitu. Lalu lanjut, di sini ada beban asuransi sebesar 1.875. Lalu kurang lebih sama sih kayak yang di perpetual tadi, tapi di sini jumlahnya berbeda. Di sini jumlahnya 837.895, sedangkan yang di perpetual tadi itu sebesar, di jurnal penyesuaiannya yaitu sebesar 56.195. Ini juga termasuk pembeda antara perpetual dan periodik. Selanjutnya buku besar setelah penyesuaian. Ini hampir sama juga ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, hanya karena ada penyesuaian, lalu penyesuaiannya kita masukkan deh ke buku besar ini. Setelah kita masukkan ke buku besar, kita pindahkan lagi ke neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini berbeda sama neraca saldo sebelumnya, karena di sini ada penyesuaian, jadi ditambahkan sama penyesuaiannya yang telah disesuaikan tadi. Lalu lanjut saja langsung ke ke kertas kerja. Nah, saya tadi kan sudah bilang di persediaan barang dagang sama beban pokok penjualan itu kan berbeda antara perpetual sama periodik. Nah, kalau yang di persediaan barang dagang periodik ini yaitu penyesuaiannya sebesar itu neraca saldo awal sebesar 187.200, lalu disesuaikan to debit sebesar 1.900, itu ditambah penyesuaian ini tadi 196.238, lalu dikurang lagi sebesar 187.200. Jadi saldo tetapnya yaitu sebesar 196.238. Lalu kalau di beban pokok penjualannya yaitu pada saat penyesuaian ini tadi jumlahnya kan 577.050. Jadi inilah beban pokok penjualan. Lalu kita langsung saja ke laporan keuangan. Nah, di sini ada laporan laba rugi, yaitu yang pertama ada pendapatan dari penjualan yaitu sebesar 115.415, lalu dikurang dengan return dan potongan penjualan sebesar 33.600, lalu diskon penjualan sebesar 20.200. Penjualan bersihnya yaitu sebesar 1.135.000, lalu dikurang dengan beban pokok penjualan sebesar 577.050, jadi laba kotornya sebesar 523.300. Lalu bebannya ini seluruh beban tadi dijumlahkan, jadi total bebannya sebesar 315.395. Lalu total laba bersihnya itu sebesar 207.905. Lalu ada laporan perubahan modal
modal awalnya sebesar 50.000, laba bersihnya tadi sebesar 207.905, dan saldo labanya sebesar 135.100. Kita kurangkan dengan dividen sebesar 45.000. Jadi modal akhirnya sebesar 348.005 ya. Lalu laporan posisi keuangan itu ada harta lancar itu kas sebesar 27.787, lalu piutang usaha sebesar 43.550 dan seterusnya. Jadi total harta lancarnya sebesar 272.825. Lalu harta tetap ini ada peralatan toko sebesar 156.500. Kita kurangkan sama akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 37.800. Lalu kita tambah dengan peralatan kantor sebesar 60.000. Kita kurangkan lagi dengan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 35.000. Jadi total harta tetap sebesar 143.700. Jadi total harta dari harta lancar dan harta tetap sebesar 416.525. Lalu di sini ada utang. Yang pertama yaitu ada utang lancar. Itu ada utang dagang sebesar 23.200, lalu utang gaji sebesar 2.000, beban yang masih harus dibayar sebesar 182.000, lalu utang bunga sebesar 1.500, lalu utang bank yang bagian lancar yaitu sebesar 20.000. Jadi total utang lancar sebesar 48.520. Utang jangka panjang sebesar utang jangka panjang yaitu total keseluruhannya yaitu 20.000. Jadi total utang keseluruhannya yaitu 68.520. Lalu di sini ada modal. Yang pertama yaitu modal akhir yang sudah dijumlahkan tadi sebesar 348.005. Jadi total utang dan modal sebesar 416.525. Nah, mengapa saya membuat hanya satu laporan keuangan? Karena laporan keuangan periodik sama perpetual itu sama, jadi saya hanya membuat satu saja. Oke, sekian dari penjelasan untuk tugas yang diberikan oleh Pak Bintoro. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.